Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang develop atau redevelop the business model. Kita ketahui salah satu tren isu yang berkembang di dalam komunikasi korporasi, komunikasi bisnis, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah banyak perusahaan yang gagal mengembangkan bisnis modelnya. Jadi gagal untuk berinovasi mengembangkan bisnis modelnya. Biasanya itu karena mereka itu menjadi korban dari disrupsi teknologi, bisa menjadi korban karena persaingan, korban karena kebijakan pemerintah, sehingga kurang bisa mengembangkan model bisnis. Model bisnis itu adalah menjadi core utama dalam berbisnis, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Karena apa? Tujuan utama dalam upaya untuk mengembangkan model bisnis untuk terus berinovasi adalah bagaimana perusahaan tersebut selalu mengutamakan konsumen dengan cara dengan mengutamakan konsumen, melindungi konsumen dengan cara apa? Yaitu salah satunya dengan cara membangun competitive advantage. Jadi upaya untuk selalu bersifat kompetitif, selalu memiliki daya saing. Jadi tujuan utamanya itu pengembangan bisnis model itu adalah competitive advantage ya. Competitive advantage itu bisa dilakukan karena sebuah perusahaan itu bukan hanya menguntungkan satu sisi, yaitu pihak investor, pihak stakeholder, bukan hanya itu, tetapi perusahaan itu harus selalu atau korporasi itu harus selalu melindungi konsumen dan berorientasi kepada konsumen. Dengan menjadi competitive advantage itu harus berada dalam perspektif konsumen, bukan hanya dalam perspektif korporasi. Kalau bersifat korporasi hanya bersifat keuntungan semata, tetapi diperlukan competitive advantage. Competitive advantage selain competitive advantage itu adalah diperlukan adanya transaction system. Transaction system yang perlu didesain ulang, yang bersifat cross boundary. Jadi model tersebut bukan hanya transaksinya itu misalnya orientasinya itu misalnya orientasi transaksinya hanya berbasis kepada pusat perbelanjaan, itu dirubah gitu kan, menjadi orientasi berbasis kepada online, misalnya berbasis dengan online. Dari online itu tidak cukup berarti dengan live streaming tidak cukup, maka diperlukan adanya pembukaan cabang baru, diperlukan cukup. Jadi transaksi-transaksi itu harus selalu dikembangkan. Kenapa harus selalu dikembangkan? Karena di dalam bisnis model itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk terus berubah, gitu kan. Transaksi upaya-upaya terus untuk berkembang. Selain itu ada faktor lain dalam pengembangan bisnis model yang dikenal dengan sistem, yaitu struktur dari sebuah perusahaan yang harus selalu berkembang. Kenapa struktur perusahaan itu harus berkembang? Karena di dalam perusahaan itu bukan hanya berurusan dengan stakeholder, dengan pemerintah, tetapi juga berurusan dengan konten, berurusan dengan struktur liberasi, berurusan dengan masyarakat. Orientasinya itu bukan hanya bersifat fluktuatif. Jadi struktur itu misalnya kepemimpinan itu bisa berubah 4 tahun sekali, 5 tahun sekali ketika seorang pemimpin misalnya atau manajer tidak berubah di satu tempat atau tidak dipindahkan ke tempat lain, maka terjadi stagnasi. Karena itu diperlukan adanya upaya perubahan struktur yang bersifat dinamis, dan dinamika-dinamika kelompok, dinamika-dinamika organisasi pun harus selalu dikembangkan dengan tujuan utama tetap membangun adanya konsensus ataupun peralihan-peralihan. Karena apa? Diperlukannya upaya untuk terus membangun blueprint. Ya, blueprint itu menjadi semacam semacam guidance yang bukan bersifat undang-undang dasar ya, bersifat konstitusional, tetapi bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan orientasi suatu perusahaan. Bisa dirubah ketika konsumen itu bergerak. Ketika dulu misalnya perusahaan itu hanya melayani generasi baby boomer, kemudian beralih ke generasi baby boomer, kemudian beralih ke generasi
X ya, atau apa ya, kemudian berubah ke generasi milenial, kemudian sekarang ini trennya Gen Z, kemudian juga berusaha ke generasi Gen Alpha. Jadi perlu ada yang perubahan. Jadi blueprint itu harus selalu berubah, harus selalu tetapi tetap mengutamakan nilai-nilai korporasi tersebut untuk terus selalu dipegang dan untuk selalu diutamakan. Kemudian dari 4 tujuan utama, ya kan? 4 tujuan utama dalam pengembangan bisnis model sebenarnya ada cara untuk bisa cara untuk bisa mengaplikasikan blueprint, kemudian ada di sini struktur perusahaan, kemudian ada sistem transaksi, kemudian ada competitive advantage, itu adalah dengan cara pengembangan model bisnis berbasis kepada konsumen dengan menekankan kepada adanya yang biasanya itu disebut dengan upaya value creation. Jadi ada value creation, penciptaan nilai. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan juga bahwa nilai-nilai di dalam sebuah perusahaan itu tidak boleh berubah. Nilainya itu harus tetap selalu mengutamakan kepada konsumen, selalu mengutamakan kepada masyarakat. Ketika ketika apa namanya? Ketika bisnis model itu berorientasi kepada masyarakat, maka di situ berorientasi kepada konsumen, maka di situ akan lebih menekankan upaya untuk menciptakan nilai. Jadi semua orang itu adalah semua pencipta, semua orang itu berusaha menciptakan nilai-nilai tersebut. Jadi core utama dari 4 hal tersebut adalah nilai. Kemudian nilai-nilai tersebut dalam competitive advantage, transaction agent itu bisa direkonfigurasi. Bisa dilakukan dengan adanya rekonfigurasi. Rekonfigurasi jadi bentuknya suatu struktur rekonfigurasi perusahaan yang awalnya hanya fokus pada makanan, kemudian dikembangkan kemudian supply chain, kemudian menjadi mall. Jadi rekonfigurasi perusahaan itu selalu berkembang. Model bisnis lainnya yang bisa dilakukan adalah redesign. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk selalu berubah. Kenapa? Karena redesign itu diperlukan untuk menampilkan suatu hal yang baru, nama yang baru, nama bentuk yang baru, desain yang baru, kemudian tata letak yang baru, perwajahan yang baru, packaging yang baru. Redesign itu diperlukan. Kemudian adalah salah satu penting yang lain adalah rekonstruksi. Ketika misalnya rekonstruksi diperlukan suatu rekonstruksi upaya penciptaan ulang, kemudian rekonstruksi upaya untuk mengembangkan suatu produk baru, rekonstruksi untuk pelayanan yang baru dan lain sebagainya. Dengan demikian bisnis model tersebut itu akan tetap terjaga, ya. Akan tetap terjaga dan tidak mengalami bahaya, tidak mengalami banyak perubahan karena basis utama ketakutan dalam pengembangan bisnis model adalah mereka itu terlalu takut dengan banyaknya pandangan-pandangan sinis, terlalu banyak takutnya dengan pandangan-pandangan yang tradisional yang menentang. Padahal perubahan tersebut di ketiga hal tersebut dengan tujuan 4 hal tersebut itu pada dasarnya itu kan menekankan tentang adanya upaya yang berbasis kepada profit model, ya kan? Jadi baik dari 4 ini adanya value creation, kemudian di sini rekonfigurasi, redesign, dan kemudian ada rekonfigurasi itu berbasisnya value creation, tetap ada berbasisnya pada profit model. Kenapa profit model itu menjadi sangat sangat penting? Bagaimanapun perusahaan tidak ada mau yang rugi, karena perusahaan dimanapun ataupun kapanpun akan selalu mengutamakan profit, di mana profit tersebut bertujuan untuk membangun sustainabilitas di dalam bisnis. Di situ ada kemudian selain profit model, kemudian ada optimisasi yang tepat. Optimisasi, kita tahu bahwa existing model itu tidak bisa ada berubah, tetapi diperlukan suatu optimalisasi. Tidak hanya melihat pasar semata, tetapi diperlukan adanya mekanisme, kemudian adanya dominan market model yang tepat, kemudian upaya untuk terus melakukan riset penelitian yang berbasis kepada publik, berbasis kepada konsumen, sehingga konsumen tidak pernah dianaktirikan, tidak pernah
di nomor 2 Bang.